Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Anak-anak kelas 3 semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang menemukan informasi tentang perubahan energi. Materi ini terdapat dalam tema 6 subtema 2. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Bu Guru akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah anak-anak belajar melalui video pembelajaran hari ini, diharapkan anak-anak dapat menemukan pokok informasi dari teks perubahan energi. Kemudian, anak-anak dapat mengidentifikasi kosakata penting beserta artinya dari teks. Dan anak-anak juga dapat menyusun informasi tentang perubahan energi dalam bentuk rangkuman. Nah, kita mulai dari pembelajaran 1 yang terdapat pada halaman 38. Kita mulai dengan membaca teks berikut ini. Anak-anak juga dapat membacanya pada buku LKS. Setelah anak-anak membaca teks ini, kita mulai dengan menemukan informasi penting atau pokok informasi dari teks. Nah, kita mulai dari paragraf yang pertama. Pada paragraf pertama ini, inti atau ide pokok paragraf terdapat pada pertengahan paragraf sampai akhir paragraf. Nah, paragraf ini lebih menjelaskan tentang cara kerja kipas angin. Kemudian dijelaskan lebih rinci lagi bagaimana cara kerja kipas angin, yaitu kipas angin memperoleh energi listrik yang kemudian diubah menjadi energi gerak pada baling-baling kipas. Gerakan cepat pada baling-baling kipas ini nanti dapat mendorong angin di sekitar kipas sehingga menghilangkan hawa panas. Jadi kita dapat menulis pokok informasi dari paragraf pertama ini menjadi energi listrik berubah menjadi energi gerak pada baling-baling kipas, kemudian dapat mendorong angin. Kita lanjutkan pada paragraf yang kedua. Pada paragraf kedua ini juga pokok informasinya atau ide pokok paragraf, mulai dari tengah sampai akhir. Ini menjelaskan tentang proses setelah makan. Nah, tadi dijelaskan pada paragraf yang pertama bahwa Mira sepulang sekolah terasa lemas ya, lelah. Jadi karena lapar dia kemudian makan. Nah, setelah makan dia mendapatkan tenaga lagi. Bagaimana prosesnya? Ini dijelaskan oleh Ibu Mira, yaitu setelah kita makan, nanti makanan yang akan diserap dalam tubuh menjadi sari makanan. Nah, sari makanan ini yang berupa energi kimia akan diubah menjadi energi gerak. Jadi, paragraf yang kedua ini, pokok informasinya adalah sari makanan berubah menjadi energi kimia dan kemudian berubah menjadi energi gerak. Selanjutnya, kita akan menjawab soal yang berkaitan dengan teks tersebut. Soal ini berada di bawah teks ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Tuliskan perubahan energi yang terjadi saat kipas angin menyala. Jawaban pada soal ini terdapat dalam paragraf yang pertama. Nah, pada kipas angin terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Jadi energi listrik berubah menjadi energi gerak. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kerja kipas angin? Nah, cara kerja kipas angin ini masih dalam paragraf 1. Ini dijelaskan bahwa energi listrik diubah menjadi energi gerak pada baling-baling kipas yang kemudian mendorong angin sehingga menghilangkan hawa panas. Ini adalah rangkuman dari dua kalimat ini ya, pada akhir paragraf yang pertama. Kemudian soal yang ketiga.
Tuliskan perubahan energi yang terjadi di dalam tubuh. Pada soal ini kita dapat menemukan jawabannya di paragraf yang kedua. Ini ya. Jadi terjadi perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Dan yang terakhir, apa yang terjadi jika tubuh kita berenergi? Pada pertanyaan ini kita dapat menyimpulkan sendiri dari paragraf yang kedua. Di awal dan akhir kalimat dijelaskan bahwa setelah kita makan, maka tubuh kita akan terasa lebih bertenaga sehingga dapat melakukan aktivitas. Kita lanjutkan pada pembelajaran 2 halaman 38. Kita baca dulu teks berjudul Perubahan Energi dalam Kehidupan Sehari-hari. Setelah anak-anak membaca, Bu Guru akan menjelaskan materi tersebut. Pada teks tersebut disebutkan ada 4 perubahan energi yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, energi listrik berubah menjadi energi panas. Misalnya pada setrika listrik, kemudian oven listrik, kompor listrik, dan microwave. Yang kedua, energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contohnya adalah kipas angin, blender, mixer, mesin cuci. Ada pula mobil mainan. Nah, pada benda-benda ini, energi listriknya pada kipas angin, mixer, kemudian blender, dan mesin cuci, sumber energi listriknya berasal dari energi listrik yang ada di rumah ya. Kemudian pada mobil mainan, sumber energi listriknya berasal dari baterai. Tetapi semuanya sama-sama berasal dari energi listrik yang kemudian berubah menjadi energi gerak. Pada kipas angin, ini yang bergerak adalah baling-balingnya, kemudian mixer ini pada bagian ini, dan yang blender berada di dalam baling pisau blendernya. Kemudian mesin cuci juga berada di dalam mesin cuci yang dapat menggerakkan pakaiannya. Nah, pada mobil mainan, energi listrik yang berasal dari baterai ini akan mengubah menjadi energi gerak sehingga dapat menggerakkan roda mobil mainan ini. Kemudian yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya adalah kompor gas, kemudian korek api, baik itu yang berisi gas maupun minyak, kemudian ketika kita makan. Pada kompor gas ini termasuk dalam sumber energi kimia. Jadi ketika kita menyalakannya, maka terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas yang berasal dari api. Begitu pula pada korek api ini. Gas maupun minyak itu termasuk sumber energi kimia. Ketika kita menyalakan korek api itu, maka terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas yang juga berasal dari api yang menyala. Nah, ketika kita makan, pada contoh yang ketiga ini, sari-sari makanan yang berasal dari makanan yang telah diserap oleh tubuh kita, itu berubah menjadi energi kimia. Energi kimia ini akan diubah menjadi energi panas, sehingga tubuh kita menjadi hangat. Kemudian yang keempat, yang terakhir, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya adalah ketika kita memainkan alat musik seperti drum, angklung, piano, dan gitar, dan lain-lain. Nah,
ketika kita memainkan alat ini, berarti kita menggerakkan alat musik itu sehingga timbullah atau menghasilkan bunyi. Jadi perubahan yang terjadi adalah energi gerak berubah menjadi energi bunyi. Kita lanjutkan pada pembelajaran 3 halaman 39. Anak-anak, bacalah teks percakapan antara Bimo dan ayahnya tentang kincir air. Setelah anak-anak membaca percakapan tersebut, marilah kita temukan kosakata sukar atau kosakata yang belum kita ketahui artinya. Kita akan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menemukan arti atau maknanya. Ada beberapa kosakata yang mungkin asing bagi kita. Misalnya, kata mikro yang terdapat pada istilah pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Arti kata mikro pada KBBI yaitu kecil atau jumlah yang sedikit atau ukuran yang kecil. Kemudian kata hidro masih pada istilah yang sama seperti tadi. Artinya adalah pembangkit listrik yang menggunakan tekanan air. Kemudian ada kata turbin yang artinya mesin yang roda penggeraknya berporos atau berpusat dengan baling-baling yang digerakkan oleh aliran air, uap, atau udara. Contoh turbin ini misalnya pada pesawat terbang turbinnya, atau kita juga dapat menemukannya seperti pada kincir angin atau kincir air yang digunakan untuk membangkitkan listrik. Kemudian ada istilah atau kosakata generator. Arti kata generator yaitu pembangkit tenaga, baik itu tenaga listrik, tenaga uap, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita temukan informasi penting yang terdapat pada teks percakapan tersebut. Ketika anak-anak dapat menjawab ketiga pertanyaan ini, maka itulah beberapa informasi penting dari teks tersebut. Pertanyaan yang pertama, jelaskan tentang alat pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Sudah dapat menjawabnya? Kita lanjutkan pada pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga mikrohidro? Silakan anak-anak berlatih menjawab secara mandiri pertanyaan ini. Kemudian yang ketiga, apa saja kegunaan listrik? Tidak sulit ya. Jadi dengan menjawab pertanyaan ini dapat membantu kita dalam menemukan informasi penting. Masih ingat ya, kemarin kita sudah belajar tentang 5W1H. Nah, kita lanjutkan pada pembelajaran 5 halaman 40. Anak-anak silahkan membaca teks yang berjudul penghematan energi di sekolah. Selanjutnya, kita temukan dulu kosakata penting beserta artinya. Pada teks tersebut ada beberapa kosakata yang penting, misalnya sumber energi. Pengertiannya adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Itulah yang disebut dengan sumber energi. Kemudian sumber energi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber energi tidak terbatas dan sumber energi terbatas. Sumber energi tidak terbatas adalah sumber energi yang jumlahnya melimpah dan tidak cepat habis. Sumber energi ini adalah sumber energi yang
dapat selalu dihasilkan kembali atau diproduksi kembali, makanya sumber energi ini jumlahnya selalu banyak. Kemudian yang kedua yaitu sumber energi terbatas. Ini adalah kebalikannya. Jadi sumber energi ini akan habis jika kita menggunakannya terus-menerus. Nah, karena sumber energi terbatas ini, maka kita perlu menghemat sumber energi. Misalnya apa? Misalnya minyak bumi dan gas bumi. Jadi minyak dan gas bumi ini termasuk dalam contoh sumber energi yang terbatas. Lama-kelamaan akan habis, maka kita perlu menghematnya. Contoh penghematan energi yang dapat kita terapkan, misalnya dengan menghemat energi listrik. Sebagian besar energi listrik yang kita nikmati itu berasal dari batu bara. Karena batu bara ini termasuk dalam sumber energi yang terbatas, jadi batu bara ini lama-kelamaan akan habis, maka kita perlu menghemat penggunaan listrik. Selain itu, dengan menghemat listrik juga kita dapat menghemat biaya pembayaran listrik ya. Nah, bagaimana cara menghemat energi listrik? Misalnya dengan mematikan AC ketika kita sudah tidak menggunakannya lagi, atau kita mematikan lampu yang sudah tidak digunakan. Di sekolah, anak-anak juga jangan lupa menerapkan penghematan energi ini ya. Kemudian selain menghemat listrik, kita juga perlu menghemat sumber energi air ya. Karena air ini ketika musim kemarau kita sering mengalami kekeringan, maka kita perlu menghemat air. Bagaimana caranya? Misalnya dengan mematikan keran dengan rapat ketika kita sudah tidak menggunakannya, sehingga tidak ada tetesan air yang terbuang sia-sia. Kemudian ketika kita menyiram, gunakanlah teko penyiram. Karena dengan menggunakan teko penyiram ini, air yang keluar tidak begitu banyak, berbeda ketika kita menggunakan gayung. Kalau menggunakan gayung, air yang terbuang lebih banyak. Selanjutnya, pada halaman 40 pembelajaran 6, kita akan merangkum teks dari pembelajaran sebelumnya tadi. Nah, cara merangkum bacaan ini, anak-anak temukanlah terlebih dahulu pokok informasi atau ide pokok paragraf atau teks, kemudian susunlah informasi penting itu menjadi lebih ringkas. Kita dapat menggunakan bahasa sendiri, maksudnya tidak harus sama persis dengan teks tersebut. Contoh rangkuman dari bacaan itu misalnya seperti ini. Ada dua jenis sumber energi, yaitu sumber energi terbatas dan tidak terbatas. Sumber energi tidak terbatas akan cepat habis jika digunakan terus-menerus. Oleh karena itu, kita harus menghematnya. Contoh menghemat sumber energi di sekolah yaitu mematikan lampu dan keran air setelah digunakan, serta menyiram tanaman menggunakan teko penyiram. Nah, ini lebih ringkas dari bacaan sebelumnya. Jadi karena judulnya adalah penghematan energi di sekolah, jadi kita jelaskan juga contoh kegiatannya apa saja. Nah, jadi sumber energi yang dihemat itu lebih pada sumber energi yang tidak terbatas ya. Contohnya dengan menghemat energi listrik, yaitu dengan mematikan lampu ketika tidak digunakan. Kemudian kita juga menghemat energi air dengan cara mematikan keran ketika sudah tidak digunakan dan menyiram tanaman dengan teko penyiram. Ini contoh rangkumannya.
Jadi tidak sama persis seperti bacaan sebelumnya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini dapat dipahami ya. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik dan pembelajaran ini dapat bermanfaat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembelajaran pada hari ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.